Kali ini kita akan mencoba melakukan kalibrasi sensor tekanan atau pressure sensor. Untuk itu kita membutuhkan sebuah tabung berisi air yang minimal tingginya adalah 22-23 cm ya. Lebih tinggi, lebih dalam, airnya lebih bagus. Kemudian kita membutuhkan tongkat. Di sini saya pakai obeng ya. Kemudian meteran dan ballpoint ini. Nah, untuk itu pertama kali kita mencoba memasukkan selang ini ke dalam tabung. Ini selang ini masih bersih ya. Kalau kita masukkan ke dalam tabung, kita akan lihat ada batas antara air yang masuk dan udara di sini. Nah, kita tandai di situ. Oh, tinggi airnya berapa? Ini tinggi airnya sudah kita set setinggi ujung obeng ini ya. Ujung obeng sama dengan tinggi airnya. Kemudian kita tarik keluar. Nah, dari permukaan yang jadi ujung tadi kita ukur dari sini, anggap itu 10 ya, di sini 0, kita bikin naik ke atas 20 cm. Jadi ini karena tadinya 0-nya adalah 10, 20 cm-nya adalah 30. Kita kasih garis di sini. Oke. Itu. Jadi jarak dari ujung obeng ini sampai di sini adalah 20 cm. Ya. Setelah itu kita masuk ke sistem di sini. Kita harus buka menu kalibrasi. Cara membuka menu kalibrasi adalah kita masuk ke setting, kemudian tidal volume kita set minimal yaitu 200, respiration rate kita set minimal yaitu 8, dan IE rasio kita set 1. Setelah ini 3 angka ini kita set minimal semua, akan terbuka sebuah menu baru yaitu advanced setting. Di advanced setting ini kita bisa melihat ada slope pressure, kemudian slope flow pressure, kemudian ada slope flow. Slope pressure ini adalah konstanta untuk pressure sensor. Slope flow pressure ini adalah konstanta untuk pressure sensor yang digunakan sebagai flow meter. Kemudian slope flow ini adalah slope yang digunakan untuk mengkonversi dari pressure menjadi flow, begitu. Oke. Sekarang kita lihat ke setting. Kita lihat ke main info screen, kemudian kita geser ke sini. Nah, kalau setting untuk kalibrasinya kita buka, maka di sini kita akan lihat dua nilai yaitu pressure dan pressure flow. Pressure untuk flow sensornya. Ini nilainya masih 0 dan 0. Kemudian kita masukkan ini. Nah, kita cek permukaan airnya di sini persis pada garis yang kita buat, yaitu garis batas 20 cm tadi. Dan ini di sini. Ini berarti tekanan yang ada di selang ini adalah 20 cm H2O ya. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, kita lihat bahwa pressure flow-nya adalah 20,2. 0,2 ini karena kita tidak begitu teliti ya. Nah, oke. Nah, kalau misalkan ini terlalu besar, pressure flow-nya terlalu besar, kita ubah di setting. Kemudian advanced setting, kita lihat slope flow-nya berapa. Oh, slope flow-nya 272. Kalau misalkan ini kita ukur 20, kemudian nilainya di ukuran ini 25, berarti kita harus menurunkan 5. Artinya 5/20, 25%. Kita bisa juga turunkan slope-nya sejumlah 25%. Setelah diturunkan, kita buka begini. Anggap ini kita sudah setting ya. Kita masuk ke calibration, kita zero dulu. Oke. Setelah kita zero, kita ukur ulang. Demikian caranya. Kabel ini adalah selang ini ya. Selang ini adalah selang yang bawah. Selang yang bawah ini adalah pressure untuk flow. Untuk mengkalibrasi pressure utama, kita harus ganti selang ini dengan selang yang satunya. Oke, sekarang kita coba ganti dengan selang yang satunya.
atau kita copot di sini ya. Kita pindahkan ini menuju ini. Oke. Sekarang kalau ini kita masukkan, di sini masih nilainya 0 semua ya. Kalau kita masukkan ini 20 cm, maka nilainya akan menunjukkan ke 20 cm. Kalau misalkan kita rubah di sini settingnya, advance setting ini kita rubah ini kan 711 ya, kita rubah menjadi 650, kita kecilkan, maka kita lihat di info screen ini pressure-nya menjadi 17,5, yang mana ini tidak tepat. Nah, kita harus kembali naikkan ini kira-kira berarti sekitar 12% gitu. Kalau kita kembalikan nilainya, masuk ke kalibrasi, masuk ke advance setting, kemudian ini kita kembalikan ke 711. Oke. Ya, nilainya udah sekitar 20. Begitulah cara untuk melakukan setting, dan jangan lupa setelah itu kita store setting. Dan yang harus diingat adalah selesai kita mengubah nilai, kita harus selalu keluarkan ini kondisi netral tanpa air, kemudian kita zero. Kita calibration, kita zero sensornya dulu, baru kita zero sensor ukur ulang, selesai, kemudian kita store setting.